Susi Pujiastuti adalah sosok inspiratif yang dikenal luas sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014 sampai dengan 2019. Dengan latar belakang sebagai pengusaha, ia membawa terobosan besar dalam pemberantasan illegal fishing dan menjaga kedaulatan laut Indonesia. Gaya kepemimpinannya yang tegas, berani, dan apa adanya menjadikan namanya identik dengan integritas dan keberpihakan kepada nelayan kecil. Meski tidak berlatar pendidikan tinggi formal, Bu Susi membuktikan bahwa komitmen dan keberanian bisa menjadi kekuatan dalam sebuah perubahan. Di tengah gelombang kebijakan yang sering tak menyentuh akar, Bu Susi hadir membawa keberpihakan yang nyata. Bukan hanya melindungi laut, tapi juga mendengar suara nelayan-nelayan kecil yang kerap terpinggirkan. Dengan ketegasan dan keberanian, ia memastikan laut Indonesia bukan sekadar sumber daya saja, tapi warisan untuk generasi-generasi berikutnya. Bu Susi adalah contoh nyata berorientasi pelayanan, hadir, bekerja, dan melayani dengan sepenuh hati, bukan sekedar jabatan saja. Bu Susi tegas dalam pengambilan kebijakan dan berani bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Beliau dikenal tegas dan tidak pandang bulu dalam mengambil sikap dan tindakan. Setiap kapal yang terbukti digunakan untuk mencuri ikan di wilayah NKRI diberi sanksi penenggelaman. Penenggelaman kapal asing pencuri ikan merupakan sikap tegas beliau yang berlandaskan undang-undang. Hal tersebut membuktikan bahwa beliau merupakan sosok yang bertanggung jawab dan juga jujur. Saya hitung 3, 2, 1, tenggelamkan. Ibu Susi Pujiastuti. Meski tidak menempuh pendidikan formal tinggi, Bu Susi dikenal sebagai pribadi yang cepat belajar. Banyak prestasi yang berhasil beliau raih. Prestasi melalui jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan berhasil mengerahkan beliau mendapatkan apresiasi sebagai Creative and Innovative Person of the Year, Most Admired Public Figure dari Line Indonesia, serta sederet prestasi lainnya. Hal tersebut didapat berkat keberanian dan pemikiran yang inovatif. Nilai yang dapat diambil yaitu kita harus terus meningkatkan kompetensi untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ibu Susi Pujiastuti dikenal dengan pribadi yang menjunjung tinggi nilai keharmonisan. Ia mampu menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar, menghargai perbedaan, dan menciptakan suasana yang damai, serta penuh perhatian dalam setiap interaksi. Beliau sangat mendengarkan masukan dan menerima saran dari masyarakat, termasuk anak muda dan komunitas nelayan. Sifat harmonis ini yang membuat disenangi dan dihormati oleh banyak orang. Setelah tidak menjadi menteri, Ibu Susi tetap aktif menyuarakan menjaga kedaulatan Indonesia, termasuk melalui media sosial dan seminar. Ibu Susi juga bersedia menjadi staf ahli Provinsi Jawa Barat membantu Gubernur Deddy Mulyadi tanpa bayaran atau honor. Sikap ini menunjukkan dedikasi dan loyalitas beliau untuk kemajuan Indonesia. Adaptif. Susi Pujiastuti dikenal sebagai sosok yang memiliki sikap adaptif yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan, baik sebagai pengusaha maupun sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Berikut beberapa sikap adaptif yang ditunjukkan oleh Susi Pujiastuti. 1. Dalam pendidikan dan karir, walaupun beliau tidak menyelesaikan pendidikan formal, beliau tetap sukses membangun bisnis perikanan dan penerbangan Susi Air. Dalam dunia bisnis, beliau mampu menyesuaikan diri dengan pasar global, peraturan ekspor, hingga menjalankan maskapai penerbangan di daerah terpencil. Kolaboratif. Susi Pujiastuti berkolaborasi dengan baik di dalam maupun di luar negeri, terutama saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Berikut ini beberapa bentuk kolaborasinya. Kolaborasi di dalam negeri diantaranya dengan TNI AL dan Polri dalam proses pemberantasan illegal fishing untuk menenggelamkan kapal asing ilegal. Selain itu, beliau berkolaborasi dengan komunitas nelayan dan UMKM dan Lembaga Pendidikan dan Riset Indonesia. Kolaborasi Susi Pujiastuti dengan pihak luar negeri diantaranya dengan FAO dan PBB, dengan pemerintah negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Selanjutnya dengan LSM internasional seperti Oceana, WWF, dan organisasi lingkungan lainnya dalam pelestarian laut dan peningkatan keberlanjutan perikanan.